Karena kalau saya lihat hampir 90% kita ini bermain riba. Dulu saya beli mobil, jujur saya riba. Berapa lama? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Untuk mobil apa nih 3 tahun? Mobil Avanza. Wah, mobil Avanza. Itu 3.700.000 sekian, tapi udah lunas. Dulu ya Pak ya. Terus rumah juga saya juga nyicil. Berapa dulu. lama? Berapa lama Pak beres? 10 tahun tapi udah lunas. 10 tahun ya? 10 Berarti tahun 13 tapi tahun saya ya? lunasin. Pada waktu itu saya punya uang. Oh, jadi sebelum 10 tahun udah dilunasi? Sudah saya lunasin, alhamdulillah. Tapi saya melihat bahwa termasuk motor juga. Motor juga? Motor juga. Kalau handphone, TV yang insya Allah Masih bisa lah ya, itu masih ya, bisa. cash ya. Selamat datang di channel Giasa Putra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Oke, alhamdulillah. Kita sekarang ada di tim squad SLC Maret 2021 ya, 25 sampai 28. Ada dari mana aja nih? Boleh absen dulu dong. Mudah-mudahan bisa nginspirasi nih. Saya Coba dari sana dulu, dari ujung-ujung. Dari Cianjur, Cugenang, Cipanas. Pak siapa? Aji. Pak Haji dari Cugenang, Iya. Cianjur. Next siapa lagi di sana? Sama dari Cianjur, Muslim. Pak Muslim. Ya. Dari Cianjur juga. Oh, Cianjur, pasukan Cianjur. Siapa lagi? Ajoy. Ajoy dari mana aja? Cianjur. Cianjur juga. Cianjur. Oh, Cianjur. Bertiga ya. Zainal Arifin dari Ngawi, Jawa Timur. Lanjut, ada siapa lagi? Ya, saya dengan Irwan Haudi dari Serang. Ini siapa lagi? Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pak Uung dari Jeporo, Jawa Tengah. Parah, Jawa Tengah. Berapa jam, Pak? Saya berangkat hari Senin sore. Ini ya, paling cepat. Senin sore pakai bis jam 4 berangkat dari Jepara Sampai Bandung. sampai Bandung jam setengah 3-an. Masya Allah, jauh-jauh ya. Ada yang dari Jepara, tadi ada yang dari Ngawi. Itu paling jauh berarti ya, lebih dari 10 jam semua ya. Nah, kita itu sekarang ada di program SLC, Spiritual Leadership Camp. Itu sebenarnya arwahnya eco racing itu ada di sini. Kalau dari bangunan itu pondasinya ada di sini. Jadi kalau bapak-bapak tadi ikutan SLC, semuanya ada di sini. Baik itu peraih Mokes, peraih Big Mokes, peraih Luxury, sampai ownernya itu ada di sini. Kita benar-benar menginvestasikan waktu untuk dakwah dalam sebulan itu minimal 4 hari 3 malam tuh di sini kita. Jadi kita emang udah apa ya? Ya udah 30 hari nyari dunia terus. Kita sisihin lah 4 atau 3 hari ya untuk benar-benar fokus beribadah. Berarti kita nyari dunianya cukup 26 hari. Tapi ketika yang saya rasain sendiri ya, ketika saya menginvestasikan SLC itu saya mulai Desember, Pak. Waktu itu saya dapat 3 motor, 2 mobil itu tanpa SLC sebenarnya. Tapi rewardnya tetap dapat tanpa SLC. Cuman pendapatannya belum, menurut saya belum terlalu besar waktu itu. Karena di eco racing ini menyediakan bukan cuma reward tapi bisa pendapatan harian, mingguan, bulanan. Nah, waktu itu saya sebenarnya udah pengen ikutan SLC dari pertama ada SLC. Cuman waktu itu malu aja, kadang malu gini ya. Belum dapat reward ke SLC-nya pakai apa gitu. Masih banyak mikir gitu waktu itu dulu ya. Padahal kalau saya ikutan SLC dari dulu kayaknya lebih cepat lagi peraihannya. Sampai akhirnya saya kebuka hidayahnya ketika ada mobil, kenapa nggak ikutan SLC gitu kan. Memberanikan diri. Desember saya ikutan SLC. Dan ketika ikutan SLC pertama mungkin sama godaan awalnya itu ngantuk biasanya. Nggak biasa ya. Nggak biasa kita tidur jam 10 kan duduk terus. Jadi biasanya hari pertama itu godaannya ngantuk. Hari kedua, hari ketiga itu saya belum dapat tuh. Di SLC pertama saya belum dapat, Pak. Belum dapat pertolongan Allahnya, kayaknya belum dapat gitu. Tapi mulai ada sedikit-sedikit pendapatannya mulai naik dari sebelumnya. Ini saya ceritain aja ketika emang kita mau mengorbankan waktu kita untuk fokus beribadah dan sisanya 26 hari untuk dunia gitu. Nah, setelah beres SLC Desember pertama, itu pendapatan mulai naik 20%. Jadi mulai dibantu sama Allah si kegiatan sehari-harinya. Nah, saya penasaran ikutan lagi SLC kedua, tapi ini harus kena nih kata saya tuh. Manfaat SLC ini harus kena buat saya gitu kan. Dan saya ketika SLC kedua benar-benar kena. Di hari pertama itu benar-benar kena. Jadi ketika qiyamul lail tentunya kita harus benar-benar ngerasa
emang lagi berhadapan langsung sama Allahnya itu. Karena kalau di rumah kan kita kadang sholatnya baru juga 1 rakaat udah mikirin kerjaan ya. Jangankan 1 rakaat baru juga Allahu Akbar udah mikirin kerjaan lagi kan di rumah kan. Kalau nggak di masjid depan rumah tetap aja pas nyampe rumah kerjaan lagi kan. Tapi kalau di sini 4 hari 3 malam udah fokus pasti. Apalagi yang nggak ada sinyal. Udah pasti nggak mikirin dunianya cuma 20%. SLC kedua saya ikutin. Wah, di situ saya nemuin ketenangan, Pak. Ada ketenangan di sini tuh tenang banget gitu. Kayak kita tuh mudah-mudahan teman-teman ngerasain ya. Ini adalah salah satu tempat yang saya ngerasain tenang ibadah setelah di Mekah Madinah. Kalau kita di Mekah Madinah itu 100% gak mikirin Indonesia. Udah fokus itu ngalamin saya di sana benar-benar betah itu di sana. Jadi lupa kegiatan dunia. Nah, di sini pun saya ngalamin seperti itu, betah di sini. Nah, ketika itu terjadi di SLC kedua, saya pulang. Ketika pulang, kegiatan sehari-harinya benar-benar ditolong Allah. Pendapatan saya naik 50% dari eco-racing ini. Amin. Naik 50%. Makanya saya di situ bertekad dalam hati, maka tugas saya itu sebenarnya ngajak semua mitra itu ikutan SLC dan dapat apa yang saya rasain. Biar jaringan nanti Allah yang bantuin gitu. Jauh dekat saya yakin insya Allah dibantu. Tinggal kapannya aja ditolong sama Allahnya. Kadang nggak SLC pertama, nanti mungkin SLC kedua, mungkin yang ketika doa kita diterimanya di SLC kedua bisa jadi, ataukah di SLC ketiga gitu. Karena kan sebenarnya doa kita pasti didengar. Cuman yang ngehambat doa kita itu kan pasti kan dosa-dosa kita ya. Nah, kita nggak tahu nanti dosa kita di SLC keberapa yang mulai dihapus dan doa kita keberapa yang benar-benar langsung nyampe gitu. Nah, waktu itu saya harusnya di SLC kedua udah dahsyat. SLC ketiga saya ketagihan mulai. Nah, makanya saya ngajak ke semua prime team itu ikutan. Jangan cuma 1 kali. Kalau misalnya lagi mumet nih di rumah nih, ikutan SLC. Nah, insya Allah kalau misalnya doa qiyamul lailnya kena, maksudnya nyampe gitu ke atas, dan biasanya 26 harinya itu ditolong. Dan kita kerjanya nggak terlalu capek. Alhamdulillah saya kerjanya sekarang nggak terlalu capek. Tapi pendapatan hampir naik 2 kali lipat sebelum saya SLC. Bisa seperti itu gitu. Kalau udah Allah yang ngaturin. Kalau saya yang kerja sendiri nyari duit capek, Pak. Capek. Betul. Capek. Apalagi kalau kita tanpa PTBS. Kalau saya tanpa PTBS, saya yakin beli mobil aja perlu minimal 3 tahun. Dengan kalau saya cuma ngandelin gaji sarjana, paling 3 tahun itu pun nyicilnya di atas 3 juta pasti. Makan sebatas adanya. Sekarang mobil ada, Pajero dikit lagi. Mobil saya udah dapat 2. Ini salon nih 10 poin lagi, mobil ketiga cair nih. Amin. Ini di minggu-minggu ini, enggak beberapa hari ini cair nih mobil ketiga kayak gini lagi nih. Sama Pajero saya minta doanya 95 poin lagi. Nah, saya nazarin ketika Pajero datang, Pajero itu buat ngangkut orang-orang ke SLC gitu. Amin. Pengennya itu nanti 2 mobil tuh saya yang nggak ada kendaraan ke sini saya angkutin pakai Pajero sama ini gitu. Saya ke sana. Ya mungkin tim Jambi lebih parah lagi ya. Tadi Jambi berapa mobil? Jambi itu 45 orang. 45 Jadi setiap bulan, Pak, tim Jambi itu 45 orang hadir. Itu leadernya itu nyiapin mobil. Subhanallah. Bayangin Jambi berapa ribu kilometer ke sini pakai mobil. Tapi emang semua pada dapat reward-rewardnya. Dan di sini tuh pendapatannya bener-bener nggak akan bisa dibayangin sama teman-teman. Miliaran sampai puluhan miliar. Siapapun yang istiqomah, apalagi istiqomah ngejar SLC-nya, dunianya pasti dapat. Nah, itu mungkin pengalaman saya. Tapi saya harap teman-teman ada pertanyaan nih, kita sharing-sharing di sini nih. Terutama yang baru-baru kita sharing-sharing. Nah, lihatlah mobil-mobil yang di sini ini real, Pak. Kalau saya dulu karyawan ya, saya punya banyak teman yang punya mobil. Saya yakin ya di luar sana kalau ada yang punya Pajero, mobilnya pasti bersih, Pak. Bener nggak? Kerawat, mungkin dipinjam sama orang aja susah tuh. Karena kenapa? Pada cicilan belum lunas. Coba lihat Pajero di sini, ada nggak yang bersih, yang rapih ya? Dekel-dekel semua. Jangankan Pajero, tadi Lexus aja udah kayaknya biasa aja makanya, nggak takut kegores gitu. Karena di sini mobil itu bisa dapat lebih dari 1 kali. Jadi yang kata Pak Febrian tadi, dunia itu kayak yang di tangan, kalau udah lepas lepasin aja gitu. Nah, saya menemuin hal seperti itu di sini. Di luar sana harta tuh kayaknya dipegang-pegang terus ya, nggak mau dilepas, bahkan jangan sampai lecet gitu, mobil setengah miliar. Tapi di sini lihat ada mobil yang bersih nggak, yang mulus kinclong nggak. Bahkan leader-leader tuh mobilnya tuh dipinjam-pinjemin, Pak. Benar, boleh Pak Dodi kemarin ya, kayak saya ke seminar ya. Kang Dodi mobil Pak Dodi malah dipinjam sama mitra mau seminar sih. Seenteng itu. Coba Bapak beli mobil ngeredit nih, teman mau minjem dikasih nggak? Saya yakin nggak akan dikasih ya. Kalau misalnya ngeredit, can lunas ya. Tapi dia kredit minjem ke saya buat keperluan presentasi, buat apa? Nggak sih. Nah, itu kelebihan dari PTBS yang masyarakat ini belum tahu. Nah, tugas kita lah syiar. Selain syiar dapat dunianya,
ketika mitra kita diajak ke sini, mereka imannya juga naik, tambah, ibadahnya juga naik, tambah. Nah, itulah kehebatan dari PTBS sebenarnya ada di sini. Makanya saya semangat ngajak teman-teman ke sini tuh. Kalau sudah kesini sih dunia nggak ada kayaknya, Kang. Maksudnya bukan nggak mau ya, tapi lebih fokus ke akhirat. Seperti kata Pak Haji kemarin, malam ya, dunia itu cukup di tangan, jangan dimasukkan ke hati. Kalau keinginan sih ya apa ya? Iya gitu. Jay udah berapa lama Jay kerja Jay? Kerja di mana? Ya maksudnya dari balik mulai nyari duit udah berapa lama kira-kira? Umur 17 tahunan, Kang. Berarti udah berapa lama tuh nyari duit? 17 berarti sekarang 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. Kira-kira udah 10 tahun nyari dunia, udah dapat belum dunianya? Alhamdulillah belum. Nah, ya 10 tahun tuh nyari-nyari dunia. Dunianya belum dapat. Nah, dunia yang Ajoy pengenin sebenarnya apa sih kebutuhan yang Ajoy pengen di dunia itu? Ya kalau kebutuhan dunia sih pertama saya ingin bahagiain orang tua, yaitu ya apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Seperti harta-harta kayak mobil kayak gitu kan. Udah dapat 10 tahun ini. 10 tahun dicari udah. Alhamdulillah belum. 10 tahunnya ngapain aja Joy? Ya belum gitu dapat. aja. Kita sharing-sharing nanti. Kalau nggak berkah kali ya. Oh, kalau ini kerja dapat uang habis gitu aja kan. gitu. Jadi 10 tahun seperti itu ya. Dunia belum didapat berarti ya Belum intinya. didapat. Oke, dari Cianjur. Berarti keinginannya tadi bagian orang tua, pengen punya mobil juga ya, Ya, rumah juga. Oke, next yang lain coba. Dari ujung sana Cianjur lagi nih. Cianjur. Nggak apa-apa dong, kita sharing jadi doa nih, jadi doa. Masih gelap, belum ada yang bisa dibicarakan. Enggak, kita sharing aja apa tujuannya datang ke sini nih? Tujuan datang ke sini. Tujuan datang ke sini apa nih? Apa dipaksa aku sih Ajoy? Ya dipaksa. Itu Pak Jenal. Muslim. Pak Muslim. Pak Muslim, tujuannya datang ke sini apa nih? Jauh-jauh dari Pak Muslim, jauh-jauh nih dari Cianjur ke sini dipaksa atau ada keinginan? Atau sekedar pengen tahu nih? Kalau dipaksa enggak. Oh, nggak dipaksa ya? Saya kira dipaksa Cuma nih. ngikutin apa kata hati lah. Oh, iya. Ketambah pengen tahu, pengen mendalami. Padahal ini bakal ninggalin keluarga 4 hari loh, sampai minggu loh. Ya. Karena ya udah ngobrol dulu sama istri. Oh, udah ngobrol dulu diizinin ya. Udah, alhamdulillah udah diizinin. Jadi apa nih tujuan ke sini? Pas dari rumah tuh. Tujuan ke sini ya pengen istiqomah. Pengen istiqomah ya. Istiqomah, pengen cari ilmu lagi, pengen memperkuat iman lah. Masya Allah. Apalagi ya? Kalau PTB sendiri udah tahu berarti ya? Belum. Belum tahu. Belum. Oh, berarti kesini tuh cuman pengen tahu SLC kayak gimana ya? Pengen tahu Nah, itu. Pak Muslim udah kesini 1 malam. Apa yang Pak Muslim simpulkan dari 1 malam itu? Belum malam penghujungnya nanti, malam minggu penghujungnya. Ketika Pak Muslim masuk ke sini ada nggak aura kayak gini di Cianjur? Belum pernah sih, belum pernah nemuin. Belum baru- pernah baru nemuin ya? Sekarang. Apa yang Pak Muslim rasain nih ketika masuk ke sini? Seperti di mana gitu? Pernah ngalamin nggak masuk ke sini? Keadaan seperti ini? Kalau ya sepintas kayak penjarahan gitu sih. Kayak penjarahan. Kalau pas malam kegiatan seperti itu ya lumayan tenang, Tenang hati ya? tenang. Terus kalau masalah dunia ya kadang kalau udah keluar dari masjid baru keingetan Ingat dunia lagi ya? gitu. Ah. Kalau di dalam masjid bang enggak. Enggak ya? Nah, di sini itu dunia sama akhiratnya bergandengan. Ya, Bergandengan, di mana dunia itu dipakai untuk datang ke masjid. ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita datang ke masjid, dunianya ngikutin kita juga, mudah-mudahan. Gimana nih, Pak Zainal? Jauh-jauh dari Ngawi. Ngapain di sini, Pak? Ya sebenarnya gini Kang, saya udah gabung PTBS sebulan ya. Oh, udah sebulan. Ya, memang saya belum closing ataupun presentasi ke orang. Belum pernah ya? Ya, Baru daftar doang cuman ya? sebagian offline, tapi yang ke online-nya belum. Memang niatnya Kang Algian kemarin nyaranin saya untuk LSC kan, makanya saya ikut. Ternyata di LSC ini dahsyat banget mas, bisa nangis saya semalam. Dahsyatnya kayak gimana tuh?
bisa nangis menyentuh hati Emang saya. di Ngawi nggak ada yang kayak gini, nggak ada masjid? Sebenarnya dulu pernah ikut kayak gitu, cuman kan nggak kayak gini, nggak bisa kayak gini saya. Di acara yang lain pernah juga ikut, tapi nggak seperti kayak gini, dahsyat banget pokoknya. Ya, mudah-mudahan dengan ikut LSC ini besok sampai Ngawi bisa saya kembangkan bisnis ini. Semoga Allah membantu saya. Amin. Pak Zainal dari Ngawi. Udah bisa nangis ya tadi malam ya? Ini bisa nangis juga. Sudah Gitu Pak? aja. Oke, makasih. Next yang lain. Oke Pak. Ya, Pak Irwan nih jauh-jauh dari Serang. ya, alhamdulillah. Tujuannya apa Pak Irwan? Atas izin Allah, ini sebenarnya SLC ini bagaimana kita mendekatkan lebih istiqomah lagi, terutama untuk beribadah. Karena semalam yang disampaikan Pak Haji Febrian ini adalah kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Artinya bahwa untuk beramal kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah bagaimana kita berlomba-lomba menghabiskan waktu ini adalah untuk mengejar dunia dalam arti untuk agama, untuk amal agama. Jadi kalau saya lihat yang disampaikan owner PT BES Pak Haji Febrian, beliau mulia sekali menyelamatkan umat, berdakwah bagaimana masyarakat Indonesia umumnya, khususnya untuk orang muslim, bagaimana mereka ini tidak bermain riba. Karena kalau saya lihat hampir 90% kita ini bermain riba. Dulu saya beli mobil, jujur saya riba. Berapa lama? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Untuk mobil apa nih 3 tahun? Mobil Avanza. Wah, mobil Itu Avanza. 3.700.000 sekian, tapi udah lunas. Dulu ya Pak ya. Terus rumah juga saya juga nyicil. Berapa dulu. lama? Berapa lama Pak? Beres. 10 tahun tapi udah lunas. 10 tahun ya? 10 Berarti tahun 13 tapi tahun saya ya? lunasin. Pada waktu itu saya punya uang. Oh, jadi sebelum 10 tahun udah dilunasi? Sudah saya lunasin alhamdulillah. Tapi saya melihat bahwa termasuk motor juga. Motor juga? Motor juga. Kalau handphone, TV ya insya Allah. Masih bisa lah ya, itu Masih ya, bisa. cash ya? Nah jadi kalau saya lihat ini mulia sekali Pak Haji Febrian ini, kita doakan mudah-mudahan beliau ini ahlinya surga. Amin, amin. Karena sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah saudagar kaya raya zaman Rasulullah dan beliau adalah terkaya. Bahkan kekayaan Mekah itu dimiliki oleh masyarakat semuanya. Artinya bahwa meskipun milik beliau tapi masyarakat merasa memilikinya. Makanya itulah yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa dikatakan spiritual itu kan berarti ruh. Bagaimana kita ini menghadirkan ruh sehingga apa yang kita minta, tentunya sebelum kita minta ini kan kita harus banyak beristighfar, banyak taubat. Kata Mas Algian tadi, kenapa kita nggak langsung dibayar cash? Karena tentunya kita banyak dosa. Jadi bersihkan dulu dosa-dosa kita harus tobatan nasuha, dan pelan-pelan, terutama kita ini maksiat yang terbesar adalah meninggalkan sholat. Nah, itu ya, jadi bukan judi, mabok, nah itu dosa besar, tapi itu bisa diampuni. Tapi maksiat yang terbesar adalah meninggalkan sholat. Bahkan nanti ketika kita meninggal, kita tidak melaksanakan sholat, itu disiksanya 80 tahun. Makanya dari situ insya Allah Pak Haji Febrian ini mengajak bagaimana masyarakat muslim kita berlomba-lomba, ya tentunya kita juga harus meraih prestasi dari PT BES tadi. Nah itu secara gambaran umum. Nah terus secara gambaran khusus bahwa saya katakan, alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Pauji, dia udah dapat Fortuner yang barusan. Iya. Dia bilang, Pak Irwan, kata saya, lu di sini karena saya akrab. Dulu gitu? dia nggak bawa mobil Pak, Oh gitu. pakai motor, dan dia pakai mobil saya kalau dia kesana kesini. Oh, teman itu. Teman akrab. Teman akrab, dia kata saya, lu kenapa nggak ngajak saya? Pak Irwan mailbox terus handphonenya katanya. Tapi kalau kadarullah ya, kalau misalnya Allah tunjukkan waktu itu ada yang ngajak, mungkin saya gabung Pak. Tapi ya kembali lagi, mungkin tanggal 9 bulan Maret ya saya gabung. Dan saya teringat bahwa saya gabung ini pada saat ibu saya di operasi katarak mata. Pada saat Mas Algian itu bilang daftar, saya lagi ngurusin ibu saya. Jadi saya belum konsen gitu loh Mas. Tapi alhamdulillah saya bisa bergabung,
dan kawan-kawan saya juga tadi Ustadz Yasir, beliau yang imam subuh dan sholat tahajud, beliau sudah berjalan hampir 1 tahun lebih. Beliau alhamdulillah dapat mobil yang 150 ya. Tapi ya kata beliau mengajak teman-temannya tadi 3 mobil gitu. Nah terus manfaat saya kenapa Allah tunjukkan bahwa saya masuk Eco Racing, ya saya katakan ini adalah petunjuk Allah. Saya nggak ada yang ngajak. Terakhir Pak Uung dari Jepara ya. Iya Pak. Gimana Pak Uung? Ngapain kesini jauh-jauh? Di Terus sana kan terang. ada masjid juga. Kayaknya ada juga program-program kayak di sini. Terus terang saya new starter baru tanggal 9 Maret. Oh baru bulan ini ya Baru daftar bulan racing ya. ini tanggal 13 produk baru nyampe. Dan alhamdulillah ini SLC malam pertama sangat menyentuh dan sangat mengena, terutama yang awal itu yang untuk sholat taubat. Terus terang saya disadari maupun tidak itu memang banyak dosa yang telah saya lakukan. Jika tadi malam sangat menyentuh, dan ketertarikan saya ke PT BES ini memang saya order semua untuk eco farming karena saya nggak tahu siapa yang menggerakkan, tapi hanya ingat ada sunatullah sunnah Rasul bahwa kalaupun besok mau kiamat, kalau ada 1 biji pun yang bisa kau tanamlah. Nah, itu salah satu inti saya, dan yang utama memang dari moto visi misi dari PT BES, go berkah no riba. Saya sebelum ini saya pegawai negeri. Oh pegawai negeri. Dari 86 dan utang rumah, nyicil rumah baru 98 sampai 2003. Udah lunas berarti ya rumah ya? Alhamdulillah sudah lunas, dan ini pun yaitu masa lalu ya. Saya kira termasuk juga riba. Begitu juga dengan mobil. Baru 2019 lunas. Jadi berapa pegawai tahun? negeri Dari PNS dapat mobil berapa tahun tuh? ya 30 Nyicil. tahun. Nyicilnya berapa tahun? Nyicil 55 tahun. 5 tahun. 2014 saya nyicil dan pengangkatan 86. Hampir 30 tahun ya, karena memang ya, PNS itu status mentereng, tapi pendapatan sudah Langsung dibayar ke bank ya, dibayarnya ke bank ya, pendapatannya habis sama bank ya. Maya salah satunya ini di nggak taunya untuk Go Green ini dengan ada yang menanam produk lainnya juga sangat-sangat mendukung. Eco Racing itu adalah juga untuk katakanlah penyelamatan bumi dari polusi-polusi. Nah, betul. Itu insya Allah ke depan dalam waktu dekat, terutama untuk membuktikan ke teman-teman maupun orang lain bahwa PT BES nyata bisa menghindarkan riba dan mensejahterakan para mitranya. Insya Allah. Mohon doanya, Ya. insya Allah dalam waktu dekat kalau dapat reward, saya kejar yang untuk umroh terlebih dahulu, sehingga bisa menjadi penilaian mereka yang dahsyat. Itu aja Pak nih. itu Pak. Dari turun. mau tertarik eco racing karena eco farmingnya untuk di kurma ya. Ini belum banyak sih ya yang pakai eco farming di kurma, belum ada malah. Mudah-mudahan jadi pionir mungkin ya. Mudah-mudahan Bapak bisa nyatuin nih pakai eco farming. Bisa nggak nih? Di grup APKI Riau sudah ada. Oh, udah ada yang pakai eco farming Eco kurma. farming. Wah, mudah-mudahan hasilnya bagus nanti di videoin ya. Insya Allah. Ini tadi saya nangkep pensiunan ya. Kebanyakan orang pensiunan itu berpikir udahlah tinggal
ngambilin itu aja dana pensiun aja, istirahat aja ngurus cucu. Tapi keren nih Pak Zainal ini bener-bener masih ikhtiar udah pensiun, bukannya istirahat, jauh-jauh lagi mincrak ke sini. Untuk Pak Uung, Pak Zainal. Pak Uung nih jauh-jauh ke sini ya untuk berbisnis lagi. dan Masya sedekah. Allah. Dan sedekah ya. Sedekah bumi, sedekah udara. Nah, jadi semangatnya. Dan ini bukan saya yang prospek, bener-bener loh. Dan saya yakin yang di sini tuh nggak ada campur tangan mulut saya yang ngeprospek. Jadi itu bener-bener kayaknya udah Allah aja yang ngaturin. Nah itulah kelebihan dari Prime Team. Kalau teman-teman menguasai support sistemnya, keinginannya kuat, calon mitra itu datang dari mana aja, bisa kapan aja. Kalau itulah tadi cerita dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti setelah pulang SLC benar-benar dimudahkan segala ikhtiarnya. Dunia dapat, nggak usah nunggu 15 tahun untuk dapat motor mobil rumah, cukup 1 sampai 2 tahun. Saya yakin insya Allah kalau ikhtiarnya benar-benar dapat motor mobil rumah, minimalnya 1,67 miliar minimal itu. Jadi nggak usah nunggu tiba-tiba 3 sampai 15 tahun. Ini bisa 1 sampai 2 tahun. Hitungan bulan insya Allah pasti dapat mobil. Sesantai-santainya gitu. Dan pesan saya nanti ketika SLC sampai hari Minggu itu kan tugas kita di SLC itu gimana caranya doa kita nyampe dan Allah nolong kita setelah kita pulang. Itu kan sebenarnya pesan dari SLC itu. Di sini kita harus doanya sampai nyampe ke atas dan Allah bantu kita setelah kita pulang. Nah, jadi saran saya nanti karena doa yang paling mustajab itu pas Qiyamul Lail kan nanti ya. Jadi Qiyamul Lail usahain di dalam masjid. Jadi kalau bisa jam 1 lebih 15 tuh udah bangun, udah siap-siap, udah masuk masjid karena nanti malam ini pasti lebih penuh daripada malam tadi. Karena orang-orang banyak yang datang di hari Jumat, Sabtu karena pada pulang kerjanya. Pulang kerjanya kan Sabtu. Jumat Sabtu mereka baru liburnya. Saya yakin Jumat mulai penuh, malam Minggu lebih penuh lagi. Lebih penuh dari sekarang. Jadi dan malam Minggu itu puncaknya. Saran saya teman-teman kalau bisa di saf 1. Kalau bisa, tapi emang agak susah masuk saf 1 itu. Kadang ada orang yang emang nongkrongin saf 1, susah ya. Tapi kalau teman bisa saf 1, apapun hajatnya naikin ke atas insya Allah. Ikhtiarnya maksimal. Tadi yang kata teman-teman bilang, di luar sana masyarakat zaman sekarang bahkan makin tinggi gelar sarjananya, justru untuk beli motor mobil rumahnya malah makin lama. Coba bayangin orang tua kita, kakek kita beli tanah, mereka sarjana dulu nggak? Beli kebun ya, kakek itu kan kebunnya banyak kan. Rumah itu nggak mungkin cuman tipe 36 kayak kakek kita tuh. Nggak mungkin. Orang-orang tua kita rumah tuh pasti ratusan meter tanahnya. Kita paling tipenya tipe 36 ya, 72, banternya segitu. Padahal kita ilmunya lebih tinggi daripada kayak kita ya. Orang-orang tua kita ilmunya kita lebih tinggi lagi. Tapi kenapa kita malah dunianya makin lepas, makin susah? Apa yang salah? Pendidikan malah makin tinggi. Apa yang salah? Nah, kita bayangkan nanti zamannya anak cucu kita. Coba mulai anggap aja, zaman kita aja udah sarjana S2, S3 malah jadi 15 tahun beli rumah. Itu pun dengan tipe yang makin kecil. Nah, gimana nanti anak cucu kita?